Kekayaan itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerin, pamer-pameran. Jadi barang siapa yang Allah takdirkan memiliki kekayaan, tapi lantas dia tidak masuk surga dengan kekayaannya, ia termasuk menjadi orang yang kelak di akhirat paling merugi. Kekayaan itu ujian, sebagaimana kemiskinan juga ujian. Ada yang bilang, tapi tetap enak kalau diuji dengan kekayaan, Mbak. Coba ya, saya beri satu pencerahan. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah itu maha adil. Maka dengan kaidah ini, kita harus yakin bahwa ujian kemiskinan dan ujian kekayaan itu sama besar takaran kesulitannya. Orang miskin, ya dengan ujian kemiskinannya, ia dituntut untuk bersabar dan menahan diri. Tapi ujiannya orang kaya, ia dituntut untuk peka dan peduli kepada sekitarnya. Jadi sama-sama susahnya loh sebenarnya. Jika sampai ada orang susah di sekitarnya luput dari perhatian si orang kaya ini tadi, hukuman Allah siap menantinya. Dalam keadaan tidak perlu menunggu orang susah lapor kepadanya, tapi si kaya ini yang harus mencari tahu di mana orang yang membutuhkannya, di mana orang yang miskin yang membutuhkannya. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seorang mukmin yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan sepanjang malam. Jadi jika Anda tahu konsekuensinya disebut tidak beriman oleh Rasulullah, maka kelak ia akan dibangkitkan di barisan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau melihat kekayaan orang lain, jangan gampang iri ya, sebab belum tentu kita mampu dan selamat dari ujian kekayaan. Karena wajib bagi mereka yang berharta mencari orang yang harus dibantu dengan hartanya. Dan ini kesulitan mereka yang diberi rezeki lebih, alias yang diuji dengan kekayaan. Jadi jangan biasakan iri kepada mereka yang banyak rezekinya, kecuali pada kemudahannya beramal. Kecuali iri kepada orang kaya yang suka beramal. Jadi salah satu cara melihat hati kita aslinya seperti apa itu gampang, yaitu ketika melihat kekayaan orang lain, pertanyaan seperti apa yang keluar dari mulut kita, itulah isi hati kita. Jika kita bertanya, dari mana ya saya bisa dapat seperti itu, dari mana ya saya nanti bisa punya mobil mewah, rumah mewah, maka ini artinya kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti hati kita masih dipenuhi dengan dunia. Tapi jika muncul pertanyaan, kapan ya saya bisa beramal seperti amalnya orang yang kaya raya itu? Nah, ini berarti tanda hatimu diisi dengan tujuan akhirat. Ini artinya hidupmu, kekayaanmu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda termasuk orang yang beruntung. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.